Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Bapak ibu-ibu jemaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita terus bersyukur pada Allah. Terus kita perbaharui rasa syukur kita pada Allah. Semua nikmat rahmat karunia-Nya pada kita, bil khusus Allah izinkan kita beribadah dengan khusyuk. Allah izinkan kita menikmati ibadah kita. Allah izinkan kita melangkahkan kaki ke masjid, sholat berjamaah. Ini adalah salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Semoga Allah SWT terus mentakdirkan kita masuk orang-orang yang taat, orang-orang soleh, orang-orang yang khusyuk insyaAllah, dan min ahlil jannah insyaAllah. Begitu pula salawat, kita terus bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih hukum-hukum syariat dan muamalah, ya, hukum ibadah dan muamalah yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Menurut empat mazhab ulama yang sudah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhab Abu Nu'man Al-Hanafi dan Anas bin Malik atau Al-Maliki, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani atau Imam mazhab Hambali. Empat mazhab ini sudah disepakati kurang lebih 1200 tahun di dalam kehidupan umat Islam. Biasanya keluar dari mazhab ini tidak terlalu dipakai, walaupun ada mazhab lain seperti mazhab Daud al-Zahiri, mazhab At-Tabari dan seterusnya. Tetapi mazhab yang sudah disepakati dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah empat mazhab ini. Makanya kita fokus pada empat mazhab. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang Al-Faslu Tsani, tentang An-Najasah, tentang najis-najis. Banyak problem najis ini nggak diketahui, kita udah batal sholatnya sebenarnya, udah batal ibadahnya sebenarnya, cuma kita nggak tahu karena nggak tahu hukumnya. Ada juga kemarin beberapa waktu yang lalu rame, Bapak Ibu sekalian, ada yang fatwa di Indonesia. Kalau di Indonesia jadi rame, mungkin di negara lain tidak. Kenapa? Karena perbedaan mazhab itu. Di antaranya bahwa hewan-hewan yang dimakan dagingnya, maka kencingnya, kotorannya tidak najis. Hewan yang dimakan dagingnya, onta, sapi, kerbau, ayam, kotorannya tidak najis. Wah, terjadi perdebatan yang ramai. Gimana mungkin? Bahkan di majelis ulama itu terjadi perdebatan.
Ya, waktu itu pembahasannya tentang kotoran ayam najis apa enggak. Nah, ini di sini kita akan bahas insyaallah Bapak Ibu sekalian perbedaan mazhab 4 tentang najis-najis ini. Apa itu najis? Najis itu aslinya adalah kebalikan dari suci. Jadi kalau enggak suci najis, kotor. Bahasa agamanya adalah najis. Diddut tahara. Jadi najisa yanjus itu maksudnya adalah ismun li'ainin mutaqadzirah syar'an. Nama sebutan tentang sesuatu yang kotor. Namanya najis. Kemudian najis itu ada beberapa bentuk ya, ada beberapa level, imma mughalladzah atau mukhaffafah wa imma jamidah atau ma'iyah. Ada najis yang berat, ada najis ringan. Dalam mazhab lain ada yang najis pertengahan. Dan najis itu ada yang kering dan ada yang basah, ada yang terlihat atau yang tidak terlihat. Hukum menghilangkan najis ini adalah wajib karena terkait dengan kesahihan ibadah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat ada kotoran yang betul diyakini itu najis, maka tidak sah sholat. Di kakinya ada kotoran, maka tidak sah sholat. Di pecinya ada kotoran, tidak sah sholatnya. Jadi sangat penting najis ini kita pelajari. Kalau tidak berbahaya. Udah khusyuk tapi nggak sah. Dan biasanya kurang kencang. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada najis, bernajis badan kita tuh, atau wudhu kita itu nggak sempurna, biasanya nggak khusyuk, pasti. Ya, biasanya nggak nyaman kita ibadah. Walaupun kita tidak tahu ada najis atau tidak, biasanya nggak khusyuk. Makanya ketika kita kok nggak khusyuk, bisa ada udah bagus wudhunya, bisa jadi najis ada di dalam tubuh kita. Nah, najis itu menurut 4 jumhur ulama ini, sekalian, 4 mazhab ini. Sebelum 4 mazhab ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu suci dari najis. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. At-tawwabin adalah orang-orang yang suka membersihkan dirinya dari dosa. Jadi 2 yang harus kita bersihkan dari diri kita, yaitu dosa yang bersifat batin, Bapak Ibu, ya, maksiat, dosa, pelanggaran dan seterusnya, itu kita harus bersihkan dari diri kita. Dan yang kedua yang bersifat lahir, yaitu najis. Jadi at-tawwabin yang batin, mutatahhirin adalah yang lahir. Jadi jangan cuma batin doang bersihkan, lahir kita juga harus dibersihkan dari najis tadi. Al-awwal an-najasatul muttafaqu 'alaiha wal mukhtalafu fiha. Kita akan bahas tentang najis-najis yang disepakati dan najis-najis yang berbeda pendapat 4 mazhab ini. Yang pertama, najis-najis yang disepakati oleh 4 mazhab, tidak berbeda pendapat bahwa ini najis, harus kita lakukan, harus kita bersihkan. Yang pertama, lahmul khinzir, daging babi. Ya, Bapak sekalian, itu haram syar'an. Ya, disepakati keharamannya.
dan kenajisannya. Li'annahu bin nasil Qur'ani najasul ain fayakunu lahmuhu wa jami'u ajza'uhu wa jami'u ajza'ihi min sya'rin wa 'azamin wa jildin walau madbughin najasan. Semua yang terkait babi najis, bulunya, dagingnya, darahnya semua najis. Ya. Adapun dari mazhab Maliki, ada sedikit dari mazhab Maliki, annal khinzir al hayy wa irqahu wa dima'ahu wa mukhatatahu wa lu'abahu tahir. Kalau dia masih hidup kita pegang enggak najis menurut satu mazhab saja, yaitu mazhab Maliki. Adapun jumhur ulama mazhab selain Maliki, hidup mati semuanya najis. Mutlak ya. Yang kedua, najis yang kedua yang disepakati adalah ad-dam, darah. Damul adamiyu ghairu syahid wa damul hayawan ghairul ma'i alladhi infasala minhu hayyan aw maitan. Semua darah itu najis kecuali darah manusia. Ya, yang mati syahid. Bersih. Ya. Juga darah hewan-hewan. Selain darah hewan yang berada di air, ya, yaitu darah ikan. Ya, selain darah hewan yang ada di laut, di sungai, itu haram, najis. Ya. Darah kucing, darah ayam, darah kuda dan sebagainya. Alladzi infasala minhu hayyan aw maitan. Dalam kondisi hidup atau mati. Idza kana masfuhan jariyan. Apalagi darahnya itu mengalir. Kathiran, banyak, fayakhruju damu syahid ma dama alaihi wa damu samak wa damul kabd wa tahal wal qalbu wa ma yabqa fi uruqil hayawan ba'da zabhi ma lam yasil wa damul qamal. Adapun darah hewan yang biasa kita makan tetapi membeku itu tidak najis kalau yang beku, tapi kalau yang mengalir ini yang najis. Bahkan dalam Maliki, mazhab Maliki dan Syafi'i, darah kalau dia mengalir, walaupun itu darah ikan, tetap aja najis. Insyaallah ya, ada yang lebih tegas ya, Bapak sekalian. Yang ketiga, baulul adami wa qayyi'uhu wa gha'ituhu. Darah manusia. Kecuali tadi mati syahid. Ya, muntah manusia dan kotoran manusia disepakati bahwa itu najis. Darah, muntah, kotoran manusia najis. Illa baulus sabi ar-radhi', kecuali pipis anak kecil yang masih menyusu. Fayaktafi birashihi inda Syafi'i wal Hanabilah ma annahu najis. Kecuali pipis anak kecil yang masih menyusu cukup dipercikan air dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Wa kadzalika baulul hayawanu ghairul ma'kulul lahm wa gha'ituhu wa qayyuhu illa hur'ut tuyur wa baulul fa'ar wal khafash indal Hanafiyah. Adapun pipis hewan, kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya, ya, kotorannya dan seterusnya, disepakati kenajisannya. Hewan yang tidak dimakan dagingnya disepakati kenajisannya. Pipis kuda, tidak dimakan kuda.
Ada yang makan malah. Dalam Islam kuda itu makruh, tidak dimakan. Darah pipis kucing tidak dimakan, Pak. Anjing itu disepakati kenajisannya. Yang tidak disepakati, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis, adalah kotoran atau kencing hewan yang dimakan, kencing ayam, kencing kambing, kotoran kambing. Terjadi perbedaan pendapat, nanti kita akan jelas. Yang keempat, al-khamru. Khamar itu najis, disepakati oleh 4 mazhab. Dia adalah najis berdasarkan firman Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Dia adalah najis menurut jumhur ulama al-mu'tamad inda Syafi'i inda al-Hanafiyah, termasuk ya kullu muskir, semua yang memabukkan, bukan cuma khamar biasa, tapi semua yang memabukkan najis. Ada pil ekstasi kita lihat, kita pegang, najis, Pak, harus wudu. Najis itu ada yang dibersihkan dengan mandi, ada yang dibersihkan dengan wudu. Kalau yang dibersihkan dengan mandi, dia namanya al-hadasul akbar, hadas yang besar, cuci. Ada yang dicuci saja dengan wudu, hadas asgar. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Yang kelima sekalian, yang disepakati kenajisannya al-qayhu, wa huwa damun fasid la yukhalituhu dam. Al-qayhu itu semacam nanah. Ya. Dia adalah darah yang rusak, disebut nanah ya, la yukhalituhu dam, tidak bercampur dengan darah, itu disepakati kenajisan. Yang keenam, al-mudhi wal wadhi. Mudhi ini adalah cairan yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan laki dan perempuan karena syahwat, bukan mani, bukan sperma, tetapi al-mudhi. Biasanya dia, mohon maaf, kalau bicara fikih memang harus apa adanya. Yang keluar biasanya sebelum, ketika manusia suami istri bercengkrama, ya, keluar sesuatu yang sebelum sperma, itu najis ya, berdasarkan disepakati oleh para ulama. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal ini, lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, yugsalu dzakarah wa yatawadda. Dia harus mencuci kemaluannya dan berwudu. Yang berikutnya ada al-mudhi, ada al-wadhi. Adapun al-wadhi adalah cairan yang keluar setelah pipis. Setelah pipis. Ini juga najis, disepakati kenajisannya. Yang ketujuh, Bapak sekalian, lahmu maitatul hayawan ghairul ma'i alladzi lahu damun sa'il. Daging bangkai najis. Apa itu bangkai? Semua hewan yang mati tidak disembelih. Ya. Baik yang dimakan dagingnya maupun yang tidak dimakan dagingnya. Kucing
anjing atau kambing, ayam mati tidak disembelih, bangkainya adalah najis dan yang makannya adalah haram, Bapak Ibu. Yang kedelapan, luhumul hayawan ghairul ma'kul wa albanu li'annaha mutawallidah min lahmin fa akhadha hukmuhu. Semua daging hewan yang tidak dimakan dan semua susu hewan yang tidak dimakan. Susu daging anjing, daging kucing, dan susu anjing, susu kucing misalnya. Jadi kalau ada yang jual susu kucing jangan diminum sekalian ya. Haram dan najis menurut kesepakatan ulama. Yang kesembilan, Bapak Ibu, al-juz'ul munfasil awil maqtu' min al-hayy fi hali hayati kal kaidi wal alya illa sya'r. Potongan badan hewan atau manusia ya ketika dia masih hidup, itu termasuk najis. Misalnya ada kambing terputus tangannya tapi nggak mati kambingnya, ya tangannya putus, tangannya itu najis. Ini ada 9 berarti najis yang disepakati, Bapak Ibu sekalian. Harus kita hindari dan tidak boleh kita tersentuh atau terkena badan kita atau dimakan dan seterusnya, nggak boleh, haram hukumnya dan membatalkan ibadah kita, wudu kita seterusnya. Yang kedua, najis yang berbeda pendapat ulama. Ini penting kita belajar najis, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita juga akan ngajarin anak-anak kita tuh apa itu najis. Jangan mereka apalagi zaman sekarang bermain aja nggak apa-apa. Ya, tapi bermain dengan najis nggak boleh. Ikhtalafa al-fuqaha fi hukmi najasatin ba'dul asya. Ada beberapa hal yang berbeda pendapat ulama 4 mazhab ini terkait najisnya. Yang pertama, najis anjing. Ya pendapat. Kalau Syafi'i ya sudah pasti najis. Al-asah indal Hanafiyah anna al-kalba laysa binajisil ain li'annahu yantafi'u bihi hirasatan wastiyadan. Amal khinzir fa huwa najisul ain. Menurut mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, anjing itu tidak najis. Kenapa? Karena dalam Islam bisa digunakan untuk berburu. Kalau dia najis ya nggak bisa dipakai berburu, kata dari mazhab Hanafi. Kalau babi berbeda, dia memang seluruh fisiknya itu adalah najis, berbeda dengan anjing. Wa famul kalbi wahdahu aw lu'abuhu wa raji'uhu huwa najas. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi ini ludahnya, liurnya dan seterusnya itu yang najis. Fala yuqasu alaihi baqiyatu jismi. Sehingga tidak boleh kemudian najis ludah anjing itu atau liur anjing itu dikiaskan kepada dagingnya, badannya. Jadi kalau kita mazhab Hanafi megang anjing enggak batal, enggak najis. Yang najis itu liurnya saja. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Idza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'ah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Apabila anjing meminum minuman kalian, ya, lidahnya menyentuh bejana atau cangkir atau piring kita, hendaknya dia cuci 7 kali. Ini menunjukkan najis. Lidah air liur anjing itu najis. Hadisnya diriwayatkan Muslim dan Ahmad. Hadis sahih.
Ada beberapa hadisnya. Adapun mazhab Maliki, al-kalbu mutlaqan sawa'un kana ma'dzunan fi ittikhadika kalbil firasa wal masyi am la tahir. Adapun mazhab Maliki, semua anjing itu suci, tidak najis, Bapak Ibu. Makanya ada orang melihara anjing, ya, melihara anjing. Kalau di Maroko itu mayoritas mazhab Maliki. Biasa orang sono melihara anjing. Di Mesir banyak juga orang melihara anjing. Saya beberapa bulan lalu ke Mesir, setiap jalan kalau di daerah-daerah itu anjing lari-lari kemana-mana. Kenapa? Karena sebagian Mesir itu Maliki mazhabnya. Jadi mazhab pertama yang banyak Syafi'i, yang kedua Maliki. Termasuk Syekhul Azhar sekarang itu Maliki. Syekhul Azhar sekarang yang syekhnya, pimpinannya, dia dari mazhab Maliki. Itu bisa gantian, besok setelah dia selesai nanti mazhab Syafi'i gantian. Nah, kalau kita kan aneh, kalau Syafi'i aja kalau di sini. Karena bisa ganti-gantian. Dari mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i. Maka orang-orang Maliki, Bapak Ibu sekalian, anjing itu seperti kucing. Ya, enggak najis Bapak Ibu sekalian, main-main di rumah dan seterusnya. Jadi secara mutlak di sini, apakah dia untuk berburu atau tidak berburu, suci menurut mazhab Maliki. Adapun menurut Syafi'i wal Hambali, dua mazhab ini, al-kalbu wal khinziru wa ma tuladu minhuma min al-furu'i wa su'urihi wa irkihi najisun wa yugsalu ma tanjusu minhu sab'a marrat ihdahunna bit-turab. Adapun menurut dua mazhab Syafi'i Hambali, anjing dan babi, apapun yang keluar darinya, ya, apakah kotorannya, apa liurnya dan seterusnya, dia najis, ya, keringatnya semua najis. Siapa yang menyentuhnya harus cuci 7 kali dengan air, 1 kali dengan tanah. Itu dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Inilah pentingnya kita bicara mazhab, Bapak Ibu. Nanti ada orang megang-megang anjing, langsung kita ejek. Ini ternyata dia mazhab Maliki, biasa. Atau mazhab Hanafi. Karena kita hanya terbiasa dengan mazhab Syafi'i. Ini berdasarkan hadis yang sebelumnya itu, ya. Tahuru inaikum, kata Rasul. Inai ahadikum iza walaga fihil kalb. Bersihkan wadah kalian, tempat apapun, kalau dijilat oleh anjing, dengan 7 kali air, 1 kali dengan tanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dalam hal ini yang kuat dalilnya itu nampaknya mazhab Syafi'i dan Hambali. Jadi kita nggak usah main anjing, Bapak Ibu sekalian. Kita ikut mazhab jumhur. Jadi jumhur itu saya jelasin sedikit. Ada istilah dalam syariah. Ada jumhur, ada mukhtalaf. Jadi kalau yang berbeda pendapat itu sudah jelas. Mazhab ini beda, ini beda. Kalau jumhur itu dia adalah mazhab mayoritas. Jumhur itu mazhab mayoritas. Bagaimana menentukan mayoritas atau tidak? Misalnya masalah najis anjing tadi. Kalau terdapat 2 mazhab sepakat tentang kenajisannya, 2 mazhab. Sementara mazhab yang lain beda. Jadi Hanafi beda, Maliki beda. Ya. Kalau Hanafi tadi yang najis itu liurnya saja, badannya enggak. Kalau Maliki semuanya enggak najis. Ya. Berarti beda Maliki dan Hanafi. Sementara mazhab 2 ini Syafi'i Hambali sepakat. Maka ini disebut jumhur. Ya.
atau 3, sini 3 sini 1, maka ini disebut jumhur. Sekalian, itu namanya jumhur. Nah, kita biasanya disuruh oleh Nabi kalau terjadi perbedaan begini, pegang yang jumhur. Pegang yang jumhur. Bagi mereka yang punya ilmu, biasanya ngambil jumhur. Tapi kalau awam tidak tahu mana jumhur mana enggak, ikut mazhabnya masing-masing. Kalau awam. Yang kedua yang berbeda pendapat menurut najisnya menurut para ulama, maitatul hayawani al-ma'i wal hayawanul ladzi la dama lahu sa'. Yang berbeda pendapat itu adalah bangkai hewan air dan hewan yang tidak ada darahnya mengalir. Apakah najis atau tidak? Hewan air itu ikan, nggak masuk buaya ya, buaya. Yang amfibi nggak masuk, Pak. Yang betul-betul 100% di air, ya, ikan, kuda laut, ya, hiu, seterusnya. Apakah darahnya itu najis atau suci? Yang kedua, hewan-hewan yang tidak ada darahnya, lalat, nggak ada darahnya. Apa itu? Yang terbang-terbang, belalang, capung, ya. Apakah dia najis atau tidak? Ittafaqa a'immatul madzahib ala taharati maitatul hayawanil ma'i idza kana samakan wa nahwihi min hayawanil bahr. Liqauli sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani as-samak wal bajarat. Sepakat ulama 4 mazhab ini suci bangkai hewan air atau laut itu suci apabila dia ikan dalam jenis ikan. Zakana sama kan. Jadi semua ikan itu suci, sepakat ulama, Pak. Bapak Ibu sekalian. Kemudian berdasarkan hadis Nabi SAW, uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang dan sejenisnya. Berdasarkan juga hadis Nabi, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, semua ikan laut itu halal dan laut itu suci. Jadi berwudu dengan air laut suci, baik lautnya maupun ikan di dalamnya suci. Tetapi berbeda pendapat ulama terkait hewan-hewan yang tidak ada darahnya yang mengalir, darahnya tidak mengalir. Apakah najis atau tidak? Di situ perbedaannya. Berkata mazhab Hanafi, mautu ma ya'ishu fil ma'i fihi la yufsidu ay la yanjusuh. Mazhab Hanafi sepakat tidak najis semua yang hidup di laut. Ya. Apa saja yang hidup di laut. Lakin lahmul maita zatud damis sa'il wa jilduha qabla ad-dabg najis. Tetapi makhluk laut yang memiliki darah mengalir, ya, sebelum disamak, dibersihkan, maka dia adalah najis. Jadi yang mengalir darahnya itu najis. Misalnya hiu darahnya banyak, nah, darahnya itu najis menurut mazhab Hanafi. Begitu juga wa ma la dama lahu sa'ilu idza waqa'a fil ma'i la yanjusu kal baq wal uqub wa nahwiya al hadis. Yang tidak menurut mazhab Hanafi, yang tidak najis juga adalah hewan-hewan yang tidak berdarah tadi seperti belalang dan seterusnya, apabila
dia hinggap, lalat hinggap, ya, cukup diusir saja, tidak najis menurut mazhab Hanafi. Termasuk lalat, bahkan ada hadis kalau dia jatuh di minuman cuma satu sayapnya yang jatuh, celupkan dua-duanya karena satunya itu adalah penawar racunnya. Menurut mazhab Maliki, semua yang ada di laut, baik ada darahnya atau tidak, semua tidak najis. Jadi umum sekali. Adapun mazhab Hambali, Syafi'i dan Hambali, maitatus samak wal jarat wa nahwuhuma min hayawanil bahri tahir, wa amma maitatu ma la dama lahu sa'il kadzubab wal baq wal khanafis wal aqarib was saras wa nahwiha fa hiya najisun 'inda Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i Hambali, semua hewan laut tidak najis. Semua bangkai laut tidak najis, kecuali yang hewan yang tidak ada darahnya, kan? Ya, seperti apa namanya, kalajengking, kemudian capung dan seterusnya. Ini dalam mazhab, kalau ada bangkainya busuk di situ kita pegang, itu najis menurut mazhab Syafi'i. Bangkainya Pak yang itu najis menurut mazhab Syafi'i. Tetapi tahir indal Hanabila, dalam mazhab Hambali itu suci. Tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat, makhluk air yang kadang hidup di daratan itu bangkainya najis, seperti buaya dan seterusnya, najis menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang ketiga yang berbeda pendapat para ulama apakah dia najis atau tidak, ajza'ul maita as-sulba allati la dama fihi. Bangkai hewan yang tidak ada darahnya, ya, tetapi bagian dari tubuhnya, misalnya tulangnya, giginya dan seterusnya, apakah najis atau tidak? Ya, bulunya dan sebagainya, apakah najis atau tidak? Berbeda pendapat para ulama, Bapak Ibu sekalian. Dalam mazhab jumhur ulama, ya, selain Hanafi, ajza'ul maita kulluha najis wa minhu al-infah wal laban illa iza akhadha min ar-radhi' inda Syafi'i. Ya, bagian tubuh hewan yang tidak ada darahnya itu, kalau dia menjadi bangkai, najis. Itu jumhur ulama. Kalau dia sudah menjadi bangkai, ya, seperti apa namanya, apa yang tidak ada darahnya, hewan yang besar tapi tidak ada darahnya, la dama fiha, tidak mengalir darahnya. Kalau dia mati nggak mengalir darahnya. Ini banyak di Arab. Kalau di kita banyak yang di hutan, Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk ulat. Ya, kalau dia jadi bangkai, menurut mayoritas ulama adalah najis, kecuali mazhab Hanafi mengatakan tidak najis. Ini berdasarkan hadis, tetapi ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Yang keempat,
Jadi al-khulasa anna al-fuqaha ma'ada Syafi'i yaquluna bi taharati syi'rul maita wa sufiha wa rishiha. Tetapi dalam kesimpulannya mazhab Syafi'i itu Bapak-Ibu sekalian menganggap najis semua yang terkait dengan hewan yang sudah menjadi bangkai. Ya. Apakah kulitnya, bulunya dan seterusnya itu najis. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak najis. Yang keempat, yang berbeda pendapat, jildul maitah, kulit bangkai sapi. Ini semua yang berkulit, semua hewan yang ada kulitnya, yang digunakan kulit, apakah najis atau tidak? Qala al-Maliki wal Hanabila fil masyhur indahum jildul maitah najis. Semua menurut mazhab Maliki dan Hambali, semua yang namanya kulit bangkai najis. Ya, kulit kuda, kulit sapi, ya, kulit kerbau. Apakah sudah dikeringkan atau sudah diolah ataupun belum, tetap najis. Nah, nanti yang berbeda pendapat di situ. Kenapa? Berdasarkan firman Allah, hurrimat alaikumul maitah. Dalam surah An-Nisa ya, ayat 3. Diharamkan kepada kalian bangkai. Menurut mazhab Maliki Hambali, ini menunjukkan semuanya namanya bangkai, kulitnya dan sebagainya, dagingnya semuanya najis. Adapun mazhab Hanafi dan Syafi'i, nah, berbeda pendapat. Tadi yang kita bahas kulit sebelum, kulit hewan yang tidak berdarah. Ini hewan yang berdarah Bapak-Ibu sekalian ya. Seperti sapi, kambing dan seterusnya. Kulitnya menurut mazhab Maliki Hambali najis ya. Jadi kalau ada orang potong kurban, orang Maliki Hambali itu nggak mau ambil kulitnya, najis Pak. Nah, bagaimana menurut Hanafi Syafi'i? Iza zubiha ma la yu'kalu lahmuhu yakunu jilduhu najisan dubiga aw lam yudba. Wa qala al-Hanafiyya wa Syafi'iyya tuthhirul juludun najasa bil mauti wa ghairihi, tutahhirul juludun najasa bil mauti wa ghairihi kal mazbuh wa ghairul ma'kulul lahmi dibag. Liqouli sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabun dubiga faqad tuhira. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, apabila kulit hewan-hewan yang najis tadi sudah dikeringkan, sudah diolah gitu Bapak Ibu, maka dia tidak najis. Berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat oleh An-Nasai dan Tirmidzi, apapun yang sudah dikeringkan, diolah dan seterusnya, maka dia menjadi suci. Jadi suci. Jadi kulit apapun kalau sudah diolah, dikeringkan dan seterusnya menjadi suci. Jadi beduk suci, gak najis menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ini penting Bapak-Ibu sekalian. Makanya kalau mazhab Maliki datang ke kita lihat beduk, dia nggak mau pegang, ya. Atau mazhab Hambali, makanya masjid mazhab Hambali itu nggak ada beduk, najis Pak. Yang ada itu mazhab Syafi'i aja, beduk-beduk itu. Ya, ada suatu ketika datang orang Saudi mazhab Hambali, datang ke masjid Al Khairat yang di Condet, saya kebetulan dulu masih itu. Dia marah, ini ada apa ini ditaruh di sini? Iya, bukan cuma masalah bid'ahnya, tetapi masalah najisnya. Bukan najis, bulunya masih ada. Karena mazhabnya Bapak sekalian, ini perlu kita ketahui.
Yang kelima, apakah najis atau tidak? Berbeda pendapat ulama, yaitu baulus sabi ar-radhi' alladzi lam yut'im ghairul laban. Pipis anak kecil yang belum makan nasi, belum makan, masih nyusu sama ibunya. Ya, yang masih menyusu, tidak makan apa-apa kecuali susu ibunya. Ini beberapa bulan, ada beberapa bulan ya. Bagaimana pendapat mazhab 4 ini? Qarrara Syafi'i wal Hanabila anna ma tanjusu bi baulin aw qayyin sabiyyin lam yat'am itanu qabla muti khawlain ghairu laban litaghaddi la tahnikuhu bi nahwi tamr wilada yundaj. Menurut mazhab Syafi'i Hambali bahwa pipis anak kecil yang masih minum susu, menyusu sama ibunya itu kalau dia pipis cukup dilap saja, karena tidak termasuk najis besar yang membatalkan wudu atau membatalkan sholat, tidak. Ya, anak kecil. Amma tiflus sabi wal khunsa fala budda min ghasrin mawdi'i bauliha. Tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat kecuali pipis anak perempuan, walaupun dia masih menyusu harus dicuci, Pak. Jadi membedakan pipis anak laki dan pipis perempuan. Jadi pipis anak laki yang masih minum susu ibunya, dia masih minum ASI, tidak makan yang lain, tidak menjadi najis besar, cukup dilap saja. Kalau pipis anak perempuan, walaupun dia belum makan nasi, masih nyusu sama ibunya, ini harus dicuci, berarti najis, harus dicuci bekasnya. Ya, fala budda min ghusli mawdi'i bauliha bi isalatil mai' alaiha. Jadi harus cuci dengan air, dipenuhi dengan air. Itu menurut Syafi'i Hambali. Adapun Hanafi Maliki, najasatu wa qarrara al-Hanafiyya wal Malikiyya najasatu baulin aw qais sabi was sabiyya wujubul ghusli minhu amalan bi umumil ahaditsil amirah. Menurut dua mazhab ini, pipis anak kecil laki maupun perempuan masih nyusu sama ibunya atau tidak, semuanya najis dan wajib dicuci. Wajib dicuci. Kalau pipisnya kena pakaian kita. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli fa inna amati azabil qabri minhu. Bersihkan diri kalian dari pipis, karena sebagian besar azab kubur itu disebabkan pipis. Hadis riwayat dari Ibnu Abbas, ya, diriwayatkan oleh Daruqutni. Hadisnya mursal. Ada mengatakan hadis ini kurang sahih, ya, ada mengatakan sahih. Yang keenam, baulul hayawan al-ma'kulul lahmi wa fadalatihi wa raji'ihi. Terakhir ini Bapak sekalian karena waktu. Pipis hewan atau kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Ya, dan apa yang terkait dengannya? Ada dua pendapat sekalian. Pendapat pertama, tidak najis. Jadi pipis kambing, sapi, onta dan seterusnya tidak najis. Makanya di Mekah ada yang minum pipis onta sebagai obat. Karena siapa yang bilang tidak najis? Pertama, Al-Malikiyah wal Hanabila, mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab di Saudi banyak Hambali. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Mazhab Maliki dan Hambali
berpendapat bahwa baulu ma yu'kal lahmuhu min al-hayawan kal ibil wal baqar wal ghanam wal dajaj wal hamam wa jami' at-tuyur wa raji'ihi wa fadalatihi wa arathati syai'un tahir. Menurut dua mazhab ini, tapi di sini fokus pipisnya, ya. Pipis hewan yang dimakan dagingnya seperti sapi, kambing, ya, burung yang dimakan dagingnya itu suci, pipisnya suci. Pipis ayam, pipis kambing, pipis sapi suci, tidak najis, ya. Wastasna al-Malikiyah allati ta'kulun najasa atau tashrabuha fatakunu fadilatuhu najis. Tetapi dalam hal ini Malikiyah bukan najis bukan berarti boleh dimakan. Ya, misalnya kotorannya dimakan, menurut Malikiyah enggak. Ya. Pipisnya onta boleh diminum, menurut Malikiyah enggak. Walaupun dia mengatakan tidak najis. Tapi kalau Hambali boleh tidak najis dan boleh diminum. Pipis onta, ada yang minum pipis onta kalau di Saudi, Pak. Orang Indonesia ikut-ikutan minum pipis onta. Padahal orang Indonesia Syafi'i. Hati-hati Bapak sekalian, yang umroh ini kan dibawa ke sana biasanya di kandang onta itu. Ya. Wa qala asy-Syafi'iyyah wal Hanafiyyah al-baulu wal qai'u wal rawthu min al-hayawani aw al-insan mutlaqan najis. Menurut Syafi'i dan Hanafi, pipis, kotoran dan semua yang keluar dari dubur hewan itu, dubur hewan yang dimakan ataupun manusia, mutlak najis. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Ya, jadi berdasarkan beberapa hadis, ya, di riwayat hadis di antara riwayat dari Anas bin Malik, hadis Bukhari Muslim, ya, kuat dalilnya Syafi'i dan Hanafi ini kuat dalilnya. Ini Bapak Ibu sekalian, sehingga kita nanti kalau ada ustadz yang ceramah, semua kotoran hewan yang dimakan tidak najis. Mazhab apa dulu, Pak? Tanya dulu, ya. Kami di Indonesia itu mazhab Syafi'i. Maka ketika disebut, mohon maaf, kotoran ayam tidak najis, habis pegang tai ayam langsung sholat, itu mazhab Maliki dan Hambali. Adapun mazhab Syafi'i dan Hanafi najis. Wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian, kira cukup sampai di sini masalah najis ini. Sebenarnya masih kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Karena waktu sudah syuruk, ya. Silakan bertanya sebelum kita sholat syuruk. Darah nyamuk. Iya. Itu nyamuk, darah nyamuk apa darah manusia, Pak? Darah manusia. Nyamuk itu tidak berdarah. Ya, dia sama hukumnya dengan belalang tadi, ya. Ya. Tidak najis, ya, darah nyamuk tidak najis, karena dia itu darah manusia. Tapi kalau dia darah manusia, ya, dia apalagi mengalir, harus dicuci. Harus dicuci. Bukan darah nyamuk sebenarnya. Nyamuk tidak berdarah. Makanya ada hewan yang berdarah, ada yang tidak berdarah. Sebagian mazhab tadi saya jelaskan Bapak sekalian, hewan yang tidak berdarah itu tidak najis kecuali bangkainya. Ya. Ada yang menajiskan, ada yang mengatakan suci. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sekalian untuk hati-hati masalah najis ini dan bisa membedakan, ya, mana najis mana yang tidak.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.